warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita masih membicarakan tentang udhiyah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan bagaimana keafdalan paling bagus, paling utama, paling baik pada masalah udhiyah, hewan yang kita korbankan. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang pertama adalah qala al-Hanafiyah, berkata ulama dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, al-aslu annahu idza istawaya fil lahmi wal qimah fa atyabuhuma lahman afdalu. Maka asal pada sesuatu yang memang sama, dagingnya sama, kemudian harganya sama, maka yang paling banyak dagingnya lah yang paling utama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Tetapi kalau seandainya berbeda jenis kambingnya, jenis kambing dengan sapi misalnya, wa idza ikhtalafa fihima fal fadilu aula fasyatu afdal min sab'il baqarah idza stawaya fil qima wal lahma. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, maka apabila berbeda jenisnya, kambing dengan sapi misalnya, maka apabila kambing itu harganya dan dagingnya lebih banyak daripada sapi, maka kambing lebih utama daripada satu ekor sapi. Kenapa demikian? Karena harga dan timbangan dagingnya lebih berat daripada sapi tersebut. Kemudian ikhwatal Islam azzanillahu wa iyyakum, dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, al-afdalu al-ghanamu, yang paling utama adalah pertama seekor kambing. Dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, udhiyah korban hewan yang paling utama adalah kambing, baik fahluhu fakhasiyuhu, baik pejantannya atau yang dikebiri, fauntahu, baik perempuan ataupun laki. Maka dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, yang paling utama adalah seekor kambing. Kemudian thummal baqaru, kemudian seekor sapi, thummal ibilu, kemudian seekor unta. Dari urutannya dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala, yang pertama adalah kambing, yang kedua afdalnya adalah sapi, yang ketiga adalah unta. Kenapa demikian? Litibil lahmi, dikarenakan dagingnya bagus, dagingnya baik pada masalah unta. Kemudian dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, bagaimana yang paling afdalnya untuk udhiyah? Pengarang rahimahullah dia mengatakan afdalul adahi al-ba'iru awil badanatu. Dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma, hewan kurban yang paling utama adalah seekor unta atau seekor al-badanah. Bisa untanya unta yang jenisnya al-ba'ir atau al-badanah. Kemudian thumma baqarah, kemudian sapi. Dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, yang pertama unta paling afdal, paling utama. Yang kedua adalah seekor sapi. Yang ketiga, pengarang rahimahullah dia mengatakan thumma dha'nun, kemudian domba, thumma ma'zum, kemudian kambing Jawa. Jadi urutannya demikian dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, yang pertama adalah seekor unta, yang kedua seekor sapi, yang ketiga kambing domba, yang keempat adalah kambing Jawa. Kemudian ikhwatal Islam azzanillahu wa iyyakum, setelah kambing Jawa itu apa lagi yang paling utama untuk sebagai udhiyah? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan al-musyarakah fi baqaratin aw badanatin, maka yang berserikat patungan kolektif dalam berkurban, baik itu sapi ataupun daripada seekor unta. Inilah semua dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum. Kemudian ikhwatal Islam azzanillahu wa iyyakum, pengarang rahimahullah dia mengatakan bagaimana afdal dari jenis kambing semua. Ada kambing Jawa, ada kambing domba, ada kibash. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan fal kibshu afdalul ghanami, maka kambing kibash adalah kambing yang paling utama sebagai hewan kurban. Kenapa demikian? Li'annahu udhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kambing kibash adalah kambing yang dijadikan sebagai korban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam azzanillahu wa iyyakum, bagaimana laki perempuan? Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kambingnya kambing laki, kambingnya kambing perempuan, atau untanya unta laki, atau untanya unta perempuan, atau sapinya sapi laki, atau sapinya sapi betina. Ini bagaimana hukumnya? Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan
wadzakaru inda Syafi'iyah afdalu 'ala al-asahhi min al-untha. Maka kambing yang laki atau unta yang laki atau sapi yang laki itu lebih utama dalam mazhab Imam Syafi'i daripada yang betina atau yang perempuan. Kenapa demikian? Li'anna lahmau atyab, dikarenakan kambing pejantan atau laki atau unta yang jantan atau yang laki atau sapi yang jantan itu lebih bagus dagingnya ketimbang yang perempuan. Kemudian bagaimana dengan unta yang dikebiri dengan unta yang tidak dikebiri? Maka dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal khasiyu afdalu minan na'jah indal hanabilah. Kambing atau unta yang dikebiri lebih utama daripada yang tidak dikebiri dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala. Kenapa demikian? Kambing yang dikebiri atau unta yang dikebiri lebih utama dalam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum lianna lahmahu awfaru atyab, dikarenakan dagingnya lebih banyak dan lebih bagus. Kemudian ikhwal Islam azzanillahu wa iyyakum, bagaimana dengan unta atau kambing atau sapi yang gemuk dengan yang kurus? Bagaimana afdalnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan was-saminatu afdalu min ghairi samina. Kambing atau unta atau sapi yang gemuk lebih utama, lebih bagus daripada yang tidak gemuk atau yang kurus. Dalilnya mana? Di qaulihi azza wa jalla, dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguhnya ini termasuk ketakwaan daripada hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mentafsirkan kalimat wa may yu'azzim ta'zimuha istimanuha wastihsanuha wa hada muttafaqun ulama. Dan yang disebut dengan wa may yu'azzim syairallah adalah memperbaguskan hewan kurban atau mengambil kambing atau sapi atau unta yang gemuk. Ini merupakan tafsir daripada Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ikhwal Islam azzanillahu wa iyyakum, bagaimana dari segi warnanya? Hitamkah, putihkah, atau belangkah, atau warna yang kuning, atau warna yang merah? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wal baydha'u afdalu minal ghabra'i was sauda'i. Dan kambing, unta, sapi yang berwarna putih lebih utama daripada yang berwarna selain putih, hitam atau selain daripada putih, merah ataupun kuning. Jadi kambing atau sapi atau unta yang berwarna putih lebih utama, lebih afdal. Kenapa demikian? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan penyembelih hewan kurban yaitu dengan 2 ekor kambing kibas yang berwarna putih. Inilah yang disebut dengan afdalnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan afdal daripada kambing kurban atau unta kurban atau sapi kurban adalah warnanya adalah warna yang putih. Setelah itu pengarang rahimahullah beliau mengatakan urutannya bagaimana pada masalah warna. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan al-baydha'u afdalu, yang berwarna putih afdal. Yang urutan peringkat pertama adalah putih. Yang kedua summa safra'u, kemudian yang berwarna kuning. Jadi putih kuning. Tumal afra'u, kemudian warna krem. Jadi putihnya bukan putih yang sangat putih, tetapi putihnya putih krem. Jadi yang pertama putih, putih yang sangat putih. Yang kedua warna kuning. Yang ketiga afra, yaitu putih berwarna putihnya putih krem. Tumal hamra, tumal balqa. Kemudian yang keempat yang berwarna merah. Yang kelima tumal balqa, kemudian kambing atau unta atau sapi yang belang berwarna putih dengan hitam. Tumas sauda, yang terakhir yang keenam adalah kambing, unta, sapi yang berwarna hitam. Inilah urutan warna yang disebutkan oleh para ulama, oleh pengarang rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana dari segi umurnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dari segi umur bahwasanya waqala Syafi'iyah bahwasanya pada masalah kambing, pada masalah unta, pada masalah sapi bagaimana? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan ittafaqal fuqaha
ala jawaz at-tadhiyah bitsani fama fawqa min al-ibli wal baqari wal ghanami. Para ulama sepakat bahwasanya diperbolehkan melakukan hewan kurban itu usianya sudah 2 tahun masuk tahun ketiga pada masalah sapi, pada masalah unta dan pada masalah kambing. Jadi sepakat para ulama semuanya bahwasanya kambing Jawa, kemudian sapi, kemudian unta usianya sudah di atas 2 tahun. Inilah yang diperbolehkan sebagai hewan udhiyah atau hewan kurban. Kemudian ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan ad-da'nu, dengan kambing domba? Maka para rahimahullah beliau mengatakan, para ulama merinci pada masalah kambing domba dibedakan dengan kambing Jawa. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yujzi'ul jaza'u nad-da'ni idza atamma satan ula wa dakhala fi tsaniyah. Diperbolehkan dalam hukum syarak, dalam hukum agama, kambing domba itu jadikan sebagai hewan udhiyah atau kurban apabila usianya sudah mencapai 1 tahun masuk tahun yang kedua. Sepakat para ulama demikian bahwasanya kambing domba itu diperbolehkan sebagai kambing hewan atau kurban atau udhiyah apabila domba tersebut usia sudah mencapai 1 tahun masuk tahun yang kedua. Kemudian kata Islam azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan kambing Jawa? Maka para rahimahullah beliau mengatakan sementara pada masalah kambing Jawa, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa baqarun wa ma'zun fi sanati tsalitsah, bahwasanya kambing Jawa ataupun sapi apabila usia sudah masuk 2 tahun masuk tahun yang kedua. Jadi kambing domba usia 1 tahun masuk tahun yang kedua, sementara kambing Jawa dengan sapi usia sudah mencapai 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kemudian bagaimana pada masalah unta? Maka para rahimahullah mengatakan syartu ibil an yad'ana fi sanati sadisah, bahwasanya unta ini sudah masuk tahun yang kelima, usianya 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Ini semua merupakan yang ulama jelaskan pada masalah usia daripada hewan yang diperbolehkan pada hukum syarak sebagai hewan kurban. Kemudian ikhwatul Islam azzani Allah wa iyyakum. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang terakhir adalah dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu pada masalah kambing Jawa. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan al-ma'zu ibnu sanah kamilah. Dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, kambing Jawa al-ma'az harus usianya sudah mencapai 1 tahun yang sempurna. Kemudian yang kedua, wal baqaru ma lahu sanatani kamilatani, sementara sapi ataupun kerbau usia sudah mencapai 2 tahun sempurna. Wal ibilu ma kamula 5 sinin, sementara unta yang sudah mencapai 5 tahun secara sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.